Bursa transfer Liga Inggris, Newcastle naikkan tawaran untuk Benjamin Sesko, MU terancam. Newcastle dikabarkan meningkatkan upaya untuk mendapatkan Benjamin Sesko dengan mengajukan tawaran yang lebih baik kepada RB Leipzig, yang berpotensi membuat rival mereka, Man United, tersisih. Kedua klub Liga Inggris tersebut bersaing ketat untuk mendapatkan pemain berusia 22 tahun yang dinilai tinggi tersebut dan diyakini terbuka untuk bergabung dengan salah satu klub. Menurut David Ornstein dari The Athletic, tim asuhan Eddie Howe kini telah mengajukan tawaran yang lebih baik untuk Sesko setelah tawaran pembuka senilai 75 juta euro plus 5 juta sebagai tambahan ditolak. Diketahui bahwa Newcastle telah menaikkan tawarannya menjadi setidaknya 80 juta euro, yang sesuai dengan harga yang diminta Leipzig untuk pemain internasional Slovenia tersebut. Penyerang berusia 22 tahun asal Slovenia itu menjadi incaran utama setelah mencetak 27 gol di Bundesliga dalam 2 musim terakhir sejak pindah dari RB Salzburg ke Leipzig pada musim panas 2023. Kini, Sesko disebut-sebut mulai tertarik pada proyek jangka panjang yang ditawarkan pelatih MU, Ruben Amorim. Meski demikian, Newcastle sempat muncul sebagai kandidat terdepan dalam perburuan ini. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can. Ruben Amorim punya standar tinggi di Man United. Ruben Amorim disebut mempunyai standar tinggi di Manchester United. Setan merah tak mau mengulang hasil buruk musim lalu. Hal itu yang disampaikan oleh petinggi Man United Omar Berrada. The Red Devils finish ke-15 di Liga Inggris musim lalu, hingga tak akan berkompetisi di kancah Eropa musim depan. Ada 5 pemain yang ditepikan: Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony, Alejandro Garnacho, dan Tyrell Malacia yang tak dibawa pramusim. Man United sudah menjalani 4 laga pramusim. Hasilnya, Bruno Fernandes DKK belum kalah dengan catatan 2 hasil imbang dan 2 kali memetik kemenangan. Suasananya sangat baik, kultur, standar, nilai, kami mencoba untuk memastikan bahwa kami menciptakan semangat tim yang membuat semua pemain bisa bersaing di level tertinggi. Kami mempunyai standar yang sangat tinggi, Ruben sangat jelas mengenai itu, begitu pula Jason. Ini suatu hal yang ingin kami lihat bersama para pemain, dengan para staf, bersama semua orang, karena apa yang ingin saya lakukan adalah untuk menang dan mencoba memenangi gelar juara sesegera mungkin. Tentunya, menambah pemain membantu. Kami sudah melihat kedatangan Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Diego Leon. Mereka sudah beradaptasi dengan sangat baik. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Josh, Andre Onana segera perkuat Manchester United kembali. Seperti diketahui, Onana sedang mengalami nasib kurang beruntung belakangan ini. Kiper asal Kamerun itu mengalami cedera di pekan pertama laga pramusim MU. Cedera yang dialaminya tergolong cukup serius, sehingga membutuhkan waktu pemulihan yang tidak sebentar. Namun kini, Onana memberikan update terbaru tentang kondisinya. Dalam keterangan terbarunya, ia mengungkapkan bahwa masa comeback-nya bersama MU sudah di depan mata. Dalam wawancara dengan Manchester Evening News, Onana mengaku proses pemulihan cederanya berlangsung dengan baik. Ia menyebut kondisi fisiknya semakin membaik dan siap kembali membela MU tidak lama lagi. Ya, saya merasa sudah semakin baik sekarang. Kondisi saya benar-benar membaik, ujar Onana. Onana menyebut, jika tidak ada halangan, ia akan siap tampil ketika MU menghadapi Arsenal di pekan pertama Premier League musim 2025-2026. Ia menyebut saat ini ia sedang bekerja keras agar ia bisa kembali tepat waktu ketika musim kompetisi baru dimulai. Beberapa pekan terakhir menjadi periode yang sulit bagi saya. Namun saya harap saya kembali bermain di awal musim ini, tambahnya. There will be a time. Liverpool dan Man City belanja jor-joran, begini kata Ruben Amorim. Belanja Manchester United di bursa transfer musim panas ini tidak seaktif para rivalnya di Premier League. Meski begitu, Ruben Amorim tidak keki.
Man United sejauh ini baru mendatangkan 3 pemain baru. Mereka adalah Matheus Cunha, Diego Leon, dan Bryan Mbeumo. Sementara itu, Liverpool merekrut sejumlah nama penting seperti Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, sampai Hugo Ekitike. Belanja The Reds menembus 265 juta pound. Manchester City juga tidak kalah aktif. Rival sekota Man United itu mendatangkan Ryan Ait-Nouri, Ryan Cherki, Tijani Reijnders, dan yang terbaru James Trafford. Meski demikian, Amorim tidak khawatir gap antara Man United dan rival-rivalnya itu akan melebar. Manajer asal Portugal itu senang dengan belanja setan merah sejauh ini. Saya kira jika kami ada di momen yang berbeda, saya akan lebih khawatir. Kami punya masalah besar di sini sampai-sampai saya tidak sabar untuk mengubah semua hal ini sehingga saya tidak berpikir begitu. Kalau kami mungkin melewati musim yang lebih baik, masalah kami lebih sedikit, saya akan melihat ke lawan dan bilang, saya cuma fokus ke apa yang harus kami perbaiki di sini. Saya sangat senang dengan pemain yang kami rekrut. Mereka sudah membuktikan diri di Premier League, jadi saya tidak khawatir soal aspek fisik. Amorim, Garnacho itu sangat berbakat, tapi manajer Manchester United Ruben Amorim mengonfirmasi Alejandro Garnacho ingin pergi. Winger muda Argentina itu dihubungkan dengan kepindahan ke Chelsea. Tak bisa dipungkiri bahwa Garnacho berselisih dengan Amorim sejak kedatangannya di akhir tahun lalu. Hubungan tersebut semakin memburuk setelah Garnacho mengkritik bosnya tersebut menyusul kekalahan Man United di final Liga Eropa. Pada prosesnya, pesepak bola berusia 21 tahun ini tidak dibawa setan merah dalam tur pramusim ke Amerika Serikat. Hal ini praktis menegaskan bahwa Garnacho masuk daftar pemain yang dijual. Chelsea beserta Aston Villa dan Atletico Madrid disebut-sebut tertarik mendapatkan jasa Alejandro Garnacho. Amorim mengakui bakat yang dipunya Garnacho. Namun, Amorim menolak menjelaskan secara detail tentang situasi terkait kegagalan Garnacho. Saya kira Garnacho, Anda bisa memahaminya dan Anda bisa melihat bahwa dia itu pemain yang sangat berbakat, dan terkadang banyak hal tidak berjalan sesuai harapan. Anda tidak bisa menjelaskan secara khusus apa itu. Namun, saya punya kesan, saya kira sudah jelas bahwa Garnacho menginginkan sebuah hal yang berbeda dengan kepemimpinan yang berbeda dan saya bisa memahaminya. Jadi, saya kira ini bukan masalah. Kadang-kadang Anda beradaptasi dengan satu orang, Anda punya koneksi itu. Di waktu lain, Anda menginginkan tantangan yang baru jadi kami berusaha membuat segalanya baik-baik saja untuk semua pihak. Untuk klub, para pemain, dan pelatih. Ini kan hal yang wajar di dalam sepak bola. Bruno Fernandes tolak Al Nassr, prioritaskan bertahan di MU. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, menolak tawaran mewah dari Al Nassr pada bursa transfer musim panas tahun ini karena ingin bertahan di Old Trafford. Menurut Fabrizio Romano, Bruno Fernandes telah memutuskan untuk menolak pendekatan dari klub-klub Arab Saudi, termasuk Al Nassr, dan berkomitmen untuk bertahan di Manchester United. Gelandang asal Portugal ini tidak memiliki minat untuk meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini dan ingin melanjutkan karirnya di Eropa setidaknya untuk 1 musim lagi. Keputusan ini membawa kelegaan bagi manajemen setan merah, mengingat pentingnya peran Fernandes bagi tim. Bruno Fernandes dianggap sebagai figur kunci bagi Manchester United, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kehadirannya sangat krusial bagi rencana manajer Ruben Amorim untuk musim mendatang. Kehilangan kapten tim pada tahap bursa transfer ini akan sangat merugikan rencana klub, terutama mengingat kesulitan yang mereka hadapi dalam jendela transfer. Keputusan Fernandes untuk bertahan menunjukkan komitmennya terhadap proyek Manchester United dan ambisinya untuk meraih kesuksesan bersama klub. Sebelumnya, Fernandes telah didekati oleh klub-klub Arab Saudi, termasuk Al Nassr dan Al Hilal. Liga Pro Saudi memang gencar mendatangkan bintang-bintang top Eropa, namun Fernandes memilih untuk tidak mengikuti jejak beberapa rekannya yang telah pindah ke Timur Tengah. Prioritasnya saat ini adalah tetap bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa,
sebuah keputusan yang disambut baik oleh para penggemar United. that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time